Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia, guru, siswa, dan masyarakat. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Rahmat Hidayat, Faiza Adita Aulia, dan juga Gita Mutiara. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian dan pengelolaan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem itu, kurikulum akan berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerjasama di antara seluruh sistem subsistemnya. Pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum itu sendiri hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Selanjutnya akan kami persilahkan kepada Gita Mutiara. Sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Hasibuan 2003 mendefinisikan pengertian sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber daya manusia adalah segala potensi yang dimiliki manusia baik berupa daya pikir, tenaga, keterampilan, emosi, dan potensi lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi atau berusaha. B. Pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan meliputi perencanaan, mengorganisasi, pelaksanaan, dan mengontrol dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya akan dibaca oleh Faiza. Peserta didik. A. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Beberapa istilah lain peserta didik. 1. Siswa. Siswa atau siswi adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 2. Mahasiswa. Mahasiswa atau mahasiswi adalah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi atau sekolah tinggi. 3. Taruna. Banyak digunakan sekolah militer atau yang menganut sistem militer menurut KBBI, berarti pelajar siswa sekolah calon perwira. Beberapa perguruan tinggi kedinasan juga menggunakan kata taruna untuk menyebut peserta didik, diantaranya STPN Yogyakarta dan STIP Jakarta. 3. Warga belajar. Warga belajar adalah istilah bagi peserta didik yang mengikuti jalur pendidikan non-formal, misalnya seperti warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional. 4. Pelajar. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. 5. Murid. Murid adalah istilah lain bagi peserta didik tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. 6. Santri. Merupakan istilah bagi peserta didik suatu pesantren atau sekolah-sekolah salafiyah yang sangat mempunyai potensi. B. Pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan pengelolaan secara keseluruhan. Ambisi sektoral pengelolaan peserta didik tetap ditempatkan dalam kerangka pengelolaan sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem pengelolaan sekolah. Saya kembalikan kepada Rahmat Hidayat. Masyarakat. Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif
Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntunan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi. Hubungan masyarakat dengan sekolah. Menurut Rahmat 2016, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapat aspirasi dan simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus bagi sekolah, penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Menurut Mulyasah, hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Slide selanjutnya kami serahkan kepada Gita Mutiara. Kesimpulan, pendidikan sangat erat kaitnya dengan pengelolaan kurikulum. Maka pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa. Sumber daya manusia juga sangatlah berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, di mana suatu lembaga pendidikan akan berhasil atau bermutu apabila di lingkungan oleh sumber daya manusia yang termanajemen dengan baik. Pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktif yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Demikian hasil diskusi kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.